Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamna Akbar. Saya dari jurusan Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung. Jadi, pada video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai gambar-gambar yang telah saya buat, yaitu AutoCAD atau gambar manual ataupun hal-hal yang berkenaan dengan keduanya. Jadi video kali ini bertujuan untuk mengganti responsi yang dimana tentang tugas besar menggambar konstruksi bangunan tahun 2020 untuk mata kuliah konstruksi bangunan yang diampu langsung oleh Bapak Adriansyah ST MSI. Baiklah, kita mulai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya atau hasil gambar saya pada tugas besar menggambar konstruksi bangunan tahun 2020. Di sini untuk gambar denah, saya menggunakan skala 1:100. Bisa kita lihat di sini, bisa teman-teman lihat di sini terdapat potongan, garis potongan, potongan AA, garis potongan BB. Nah, di sini saya tidak begitu menjelaskan bahwasannya denah adalah suatu tampak hasil potongan dari bangunan itu sendiri. Jadi, bila bangunan ini dipotong setengahnya itu, maka hasil tampaknya dari atas ya berupa seperti ini, teman-teman. Nah, masuk ke denah atap. Denah atap sama halnya dengan denah, tidak berubah signifikan, hanya saja ada bentuk atapnya saja, garis atapnya saja diletakkan guna untuk mencari potongan nanti. Bahwasanya di sini memotong bentuk atap yang seperti ini. Nanti kita lihat pada potongan berikut. Nah, pada potongan AA itu kan ada tuh eh, hal-hal yang terpotong. Yang pertama kusen. Ini tampilan, bukan yang terpotong, teman-teman. Ini kusen yang terpotong, dalam artian di sini adalah kusen yang terpotong tersebut. Di sini adalah kusen yang terlihat atau tertampil. Nah, ya mungkin saya akan menjelaskan ini sedikit mengenai transram, dinding transram. Di sini kenapa saya menggunakan transram? Karena dinding ini berkenaan langsung dengan air. Walaupun kita telah menggunakan keramik dinding yang tingginya 2 meter atau 3 meter, itu masih bisa teman-teman kena air karena natnya itu bisa lepas atau terkikis. Nah, masuk ke potongan BB. Di sini potongan BB terlihat bagian-bagian dalamnya. Jadi dalam artian potongan itu menjelaskan tentang apa aja yang bagian terpotong dan terlihat pada potongan tersebut. Ingin menampilkan bagian dalam rumah tersebut. Itu fungsi dari potongan tersebut. Nah, masuk ke tampak. Tampak juga tidak begitu banyak yang saya jelaskan, hanya bentuk-bentuknya saja. Di sini ada tampak sampai belakang, tampak kiri, depan, kanan, dan tampak atas. Nah, untuk tampak atas saya menggunakan genteng bahan metal 8 panel. Dan atap untuk kanopi itu saya menggunakan spandek. Dan juga di sini ada pembuangan air dari cucuran air hujan nantinya. Kenapa saya gunakan pasangan bata merah untuk menutup ini? Itu penjelasannya nanti saya jelaskan pada bagian utilitas air ataupun keramik, nanti saya jelaskan. Nah, masuk ke denah rencana pondasi. Di sini saya menggunakan dua jenis pondasi, yaitu pasangan pondasi batu gunung yang seperti ini, teman-teman, dan pasangan pondasi tapak atau pondasi tapak saja. Nah, di sini juga saya menggunakan rolak bata untuk karpot. Takutnya itu terjadi pembuangan tanah waktu terjadi di sini, karena saya tidak pakai rabat di bagian sini. Saya tidak pakai rabat, takutnya tanahnya itu kemana-mana. Hanya saja di bagian sini saya pakai rabat mengelilingi.
Nah, ini detail potongan satu-satu. Ini merupakan detail dari potongan satu-satu denah rencana pondasi. Nah, di sini pada denah pondasi kan yang saya potong ini pasangan pondasi batu gunung. Di sini detail pondasi batu gunung. Dan ini adalah pondasi tapak. Nah, pada rencana kolom saya juga menjelaskannya sama halnya, hanya jenisnya dua. Yang pertama yaitu menggunakan kolom tembok dan juga kolom teras. Itu saja mungkin yang saya jelaskan. Untuk kolom tembok mungkin teman-teman bisa lihat di sini kolom tembok. Nah, yang untuk kolom teras di depan ini itu bisa teman-teman lihat bahwasannya langsung berhubungan dengan pondasi tapak karena tulangannya itu langsung lurus ke atas, teman-teman. Nah, untuk rencana ring balok itu juga sama, saya juga tidak begitu pasti. Untuk teman-teman yang mengambil bagian ini saja tidak masalah, ataupun bagian ini itu tidak masalah. Hanya saja saya lebih menggunakan potongan ketimbang detail. Jadi lebih mudah untuk eh, pekerja memahami gambar yang saya buat. Itu saja. Nah, di sini bisa lihat tulangan-tulangannya. Penggunaan tulangan pokok 4. Oke, dalam pembacaan seperti ini, 4 tulangan pokok diameter 10 mili. Sama halnya dengan yang ini. Tulangan sengkang diameter 8 mili, jarak pemasangan 10 cm. Ataupun ini bisa diganti-ganti nanti. Sama aja dengan ini. Nah, kita masuk ke rencana peletakan kusen. Nah, pada rencana peletakan kusen, saya juga tidak begitu banyak dalam menjelaskannya. Hanya saja itu jenis-jenis kusennya diletakkan di bagian sini. Penggunaan kusen untuk kamar mandi pun berbeda, karena bisa kita tahu ini kan transram nih, bentuknya transram. Yang ini beda, jadi ini berhubungan dengan air. Jadi apabila untuk kusen pintu itu kita menggunakan untuk kusen kamar mandi itu kita gunakan kayu, itu kemungkinan akan terjadi kelapukan pada kayu tersebut walaupun sudah kita pakai umpak. Bagaimana kita menghindari air tersebut ke daun pintunya? Jadi saya sarankan menggunakan fiber atau tidak stainless steel seperti pada gambar berikut ini. Nah, potongan dua-dua, potongan satu-satu pada gambar detail pintu jenis ketiga. Nah, pada detail pintu jenis ke satu itu kan ada beberapa bentuk seperti ini nih. Nah, ini yang dinamakan panel, teman-teman. Jadi ini dalam pembuatan kusen nanti teman-teman bisa bilang pintu, daun pintu panel 3 atau 3 panel gitu, teman-teman. Atau enggak 5 panel yang seperti saya katakan ini. Nah, di sini ada mungkin dalam detail teman-teman juga ada seperti ini. Ini merupakan fungsinya itu seperti ini, teman-teman. Fungsinya itu untuk penyangga seperti ini saja, untuk menguatkan kedudukan dari kusen tersebut. Sama halnya dengan untuk kupingan. Dan juga untuk umpak. Umpak itu berfungsi untuk agar air saat mengenai kusen itu tidak langsung ke kusennya, jadi tidak terjadi kelapukan. Nah, untuk rencana plafon saya menggunakan rangka holo galvanis ukuran 4 kali 4 cm. Di sini rangka holonya 4 kali 4. Nah, di sini saya lakukan pemotongan detail dan ini adalah detailnya yang saya potong. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk penyekatan penempelan ke dindingnya itu, rangka holonya itu menggunakan paku beton 4 in. Dan juga potongan satu-satu dari ini, potongan dua-dua ini itu terbentuk seperti ini nantinya. Untuk skrup saya gunakan skrup SDS. Holo galvanis itu seperti ini. Disc gypsum itu seperti ini.
Nah, list gypsum saya akan jelaskan pada gambar berikut. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman nggak tahu tuh apa itu list gypsum. List gypsum itu yang di sini, teman-teman, di bagian sini. Nah, ini adalah list gypsum, teman-teman. Itu fungsinya hanya sebagai estetika saja, hanya menambah keindahan saja, dan juga guna merapikan bagian ujung ini aja, dan juga menguatkan kedudukan uh, gypsum tersebut. Masuk ke gambar potongan 22, di mana pada potongan 22 ini dari detail plafonnya itu ya di bagian sini menghadap ke atas. Jadi potongannya itu memotong kedua holo tersebut. Ini holonya yang terpotong dan diikat oleh skrup SDS. Nah, ini adalah list gypsum yang tadi saya jelaskan. Nah, masuk ke kerangka itu ada beberapa jenis tipe kerangka yang saya gunakan. Yang pertama ya yang seperti ini, kedua seperti ini, dan ketiga seperti ini. 3 jenis bentuk kuda-kuda yang saya gunakan. Yang pertama segitiga seperti ini, trapesium tapi bentuk remonanya seperti ini, dan juga trapesium tapi bentuk remonanya seperti ini. Jadi ada 9 tipe untuk kuda-kuda, rangka kuda-kuda maksud saya. Nah, kita masuk ke rencana pemasangan keramik lantai. Nah, pada rencana keramik lantai ini menggunakan keramik anti-slip, keramik di depannya. Nah, masuk ke instalasi listrik. Untuk instalasi listrik saya tegaskan pada penempatan tali, penempatan kabel pada instalasi listrik, yaitu berada pada holo. Nah, di sini ada lampu downlight yang jenisnya saja yang berbeda. Di sini lampu fitting yang nimbul. Downlight ini dia hanya masuk ke dalam saja, masuk ke dalam gypsumnya. Di sini adalah saklar dan di sini ada stop kontak. Bedanya stop kontak seperti ini dengan seperti ini hanya bedanya itu nimbul atau tidaknya. Yang seperti ini dia nimbul, yang seperti ini dia masuk ke dalam saat colok, seperti itu teman-teman. Nah, masuk ke pekerjaan utilitas namanya teman-teman. Ini untuk instalasi air bersih, untuk air kotor itu biasanya masuk ke plumbing utilitas. Nah, di sini ada penggunaan torrent. Nah, jalur airnya itu ya ke keran sink kitchen, ke tangki air kloset duduk, ke keran air mandi. Itu bisa disirkulasi dengan pipa PVC 3/4 in. Ke depan juga ada keran air. Baiklah, sekarang masuk ke gambar rencana air kotor. Di sini pada rencana air kotor itu hanya penempatan pipa PVC diameter 4 in itu untuk kloset saja, kloset duduk, karena pembuangan air itu besar ke arah septic tank dan dilanjutkan ke arah resapan. Nah, untuk pipa PVC diameter 3 in, teman-teman bisa tahu ini fungsinya untuk apa. Yang ada di dak ini untuk air turun ke dak itu langsung turun ke selokan. Bisa dilihat dari potongan ini, teman-teman. Nah, di sini kan ada tuh yang saya jelaskan, airnya lewat sini ke sini. Nah, pipa ini yang saya jelaskan tadi, sesuai yang saya jelaskan pada pipa PVC diameter 3 in ini. Nah, pembuangannya ke saluran bandar yang besar di depan. Penggunaan pipanya itu bisa 3 in atau enggak 3/4 in. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan saya tentang apa saja yang saya gambar pada laporan saya. Dan terima kasih telah menonton.